Pernah tidak kalian berpikir apa yang akan terjadi kalau seseorang benar-benar jatuh cinta pada dirinya sendiri? Bukan sekadar percaya diri, tapi benar-benar terobsesi sampai tidak bisa melihat hal lain di dunia ini. Kisah ini bermula jauh sebelum Narsisus menjadi nama sebuah bunga. Tepatnya saat ibunya, seorang nimfa bernama Liriope, bertanya kepada peramal buta terkenal bernama Tiresias. Liriope bertanya apakah putranya yang baru lahir itu akan panjang umur. Jawaban Tiresias saat itu sangat aneh. Ia akan panjang umur, asalkan ia tidak pernah mengenal dirinya sendiri. Tentu saja, saat itu Liriope menganggap ucapan itu hanya omong kosong orang tua. Namun, seiring berjalannya waktu, kata-kata itu mulai menampakkan maknanya yang kelam. Narsisus tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Ketampanannya bukan tipe yang biasa-biasa saja. Bayangkan seseorang yang begitu sempurna, sampai-sampai setiap pasang mata, baik manusia maupun penghuni hutan akan terpaku begitu dia lewat. Tapi, di balik wajah sempurna itu, ada hati yang keras seperti batu. Narsisus sadar betul akan daya tariknya, dan itu membuatnya menjadi pribadi yang sangat angkuh. Baginya, tidak ada seorang pun di dunia ini, baik itu pemuda pemberani atau nimfa yang cantik, yang cukup layak untuk sekadar menyentuh tangannya. Dia memandang rendah semua orang yang memujanya. Dia sering menghabiskan hari-harinya sendirian di tengah hutan, berburu dengan busur dan anak panahnya. Seolah-olah dia tidak butuh siapapun di hidupnya. Lalu ada Eko. Nasib Eko ini sebenarnya salah satu yang paling tragis dalam mitologi. Dulu, dia adalah nimfa yang sangat cerewet. Dia sering digunakan oleh Zeus untuk mengalihkan perhatian istrinya Hera. Dengan cerita-cerita panjang, supaya Zeus bisa bebas bersenang-senang. Saat Hera sadar dia sedang dikelabui, dia sangat marah. Dia tidak bisa menghukum suaminya, jadi dia menghukum Eko. Hera mengutuk lidah Eko. Dia tidak akan pernah bisa memulai pembicaraan lagi. Dia hanya bisa mengulangi kata-kata terakhir yang dia dengar dari orang lain. Suatu pagi, saat Narsisus sedang asik berburu rusa di hutan yang lebat, Eko melihatnya dari balik semak-semak. Seketika itu juga, Eko jatuh cinta setengah mati. Dia mengikuti langkah kaki Narsisus dengan sangat hati-hati, bersembunyi di balik pohon besar setiap kali Narsisus menoleh. Eko sangat ingin mendekat, ingin mencurahkan perasaannya. Tapi kutukan itu membuatnya terjebak dalam kebisuan. Sampai pada suatu momen, Narsisus terpisah dari teman-temannya. Dia merasa ada seseorang mengikutinya. Suasana hutan saat itu sangat sunyi. Hanya ada suara gesekan daun. Narsisus berhenti dan berteriak, "Ada orang di sini?" Eko yang bersembunyi di balik pohon dengan jantung berdebar menyahut dengan bergetar, "Di sini, di sini." Narsisus bingung. Dia melihat ke sekeliling tapi tidak menemukan siapapun. "Kemarilah," teriak lagi. Eko menjawab, "Kemarilah, kemarilah." Percakapanannya itu terus berlanjut. Narsisus merasa sedang dipermainkan. "Kenapa kamu menjauh dariku? Ayo kita bertemu di sini," seru Narsisus. Eko yang merasa ini adalah kesempatan emasnya, berlari keluar dari balik pepohonan dengan tangan terbuka, siap untuk memeluk pemuda yang dia cintai. Tapi reaksi Narsisus sangat dingin, bahkan kejam. Dia mundur selangkah, wajahnya menunjukkan rasa jijik yang luar biasa. Dia membentak Eko, bilang kalau dia lebih baik mati daripada harus menyerahkan dirinya pada peri seperti dia. Eko yang sangat malu dan hancur hatinya langsung lari masuk ke dalam kegelapan hutan. Dia menyembunyikan wajahnya di dalam gua-gua yang lembab. Dia tidak mau makan, tidak mau bicara pada siapapun. Seiring waktu, rasa sedihnya benar-benar menggerogoti tubuhnya. Dagingnya menyusut, tulangnya berubah menjadi batu, dan akhirnya sosok fisiknya hilang sepenuhnya. Yang tersisa dari Eko hanyalah suaranya, sebuah gema yang masih bisa kita dengar di pegunungan atau ruang-ruang kosong. Namun, kekejaman Narsisus tidak berhenti pada Eko saja. Dia terus mematahkan hati banyak orang.
Sampai suatu hari, salah satu dari mereka yang sakit hati berdoa kepada Nemesis, Dewi Pembalasan. Doanya sangat spesifik. Biarkan dia mencintai sesuatu yang sangat indah, tapi biarkan dia merasakan penderitaan karena tidak akan pernah bisa memilikinya. Nemesis mendengar doa itu. Dia memutuskan sudah saatnya Narsisus merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang dia sakiti. Beberapa hari kemudian, dalam sebuah perburuan yang sangat melelahkan, Narsisus merasa sangat haus. Dia menemukan sebuah kolam air yang sangat tersembunyi. Kolam ini sangat istimewa karena airnya begitu tenang dan jernih. Belum pernah tersentuh oleh kaki hewan, ranting pohon, atau kotoran apapun. Permukaannya seperti cermin perak yang paling murni. Saat Narsisus berlutut dan membungkuk untuk meminum air itu, dia melihat sesuatu di permukaan kolam. Dia melihat seorang pemuda yang sangat rupawan. Mata yang berkilau, rambut yang tertata indah, dan kulit yang tanpa celah. Narsisus terpaku. Dia tidak sadar kalau yang dia lihat adalah pantulan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Narsisus merasakan apa itu jatuh cinta yang luar biasa hebat. Dia mencoba mencium sosok di air itu, tapi bibirnya hanya menyentuh air yang dingin dan membuat bayangan itu bergetar. Dia mencoba memeluknya, tapi setiap kali lengannya masuk ke dalam air, sosok itu pecah dan menghilang. Begitu air tenang kembali, sosok indah itu muncul kembali, menatapnya dengan mata yang penuh kerinduan yang sama. Narsisus terjebak. Dia lupa akan tujuannya berburu. Dia lupa pulang ke rumah. Dia bahkan mengabaikan rasa lapar dan hausnya yang sangat hebat. Dia hanya duduk di sana, terpaku pada permukaan kolam. Dia mulai berbicara pada bayangan itu, mengeluh betapa kejamnya cinta mereka karena terpisah oleh lapisan air yang tipis. Dia menangis dan air matanya jatuh ke kolam, membuat bayangannya sempat hilang. Narsisus panik. Dia berteriak memohon agar bayangan itu jangan meninggalkannya. Sesuai dengan ramalan Tiresias, saat itulah Narsisus mulai mengenal dirinya sendiri. Dia sadar bahwa yang dia cintai adalah dirinya sendiri. Tapi kesadaran itu tidak membuatnya berhenti. Justru sebaliknya. Dia merasa semakin tersiksa. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa bersatu dengan sosok yang dia cintai. Dia merasakan sakit yang sama dengan yang dirasakan Eko dan orang-orang yang lainnya. Kekuatan fisiknya mulai memudar. Wajahnya yang dulu bersinar menjadi pucat pasi. Dia terus menatap air itu sampai matanya mulai meredup. Sesaat sebelum napas terakhirnya, dia berbisik dengan lemah. "Oh, pemuda yang kucintai dengan sia-sia, selamat tinggal." Dan dari balik pepohonan, suara Eko yang masih setia mengikutinya menjawab untuk terakhir kalinya. "Selamat tinggal." Narsisus akhirnya meninggal di tepi kolam itu sendirian, habis oleh cintanya sendiri. Konon, bahkan saat dia menyeberangi sungai kematian di dunia bawah, dia masih mencoba mengintip ke air sungai itu, mencari bayangannya. Ketika teman-temannya dan para nimfa datang untuk mengambil jasadnya, guna upacara pemakaman, mereka tidak menemukan tubuhnya. Di tempat dia meninggal, justru tumbuh sebuah bunga baru dengan kelopak putih bersih dan bagian tengah berwarna kuning emas yang selalu menunduk ke arah air. Bunga itu kita kenal sekarang sebagai bunga narsisus atau bunga bakung. Sebuah pengingat abadi tentang seorang pemuda yang begitu terpesona oleh bayangannya. Sampai-sampai dia lupa bagaimana cara untuk hidup di dunia yang nyata. Memang aneh kalau dipikirkan. Bagaimana sesuatu yang dimulai dari keindahan bisa berakhir menjadi sebuah tragedi yang begitu sunyi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritaku hari ini. Aku Takita Kahiro, senang bisa menemani kalian dengan kisah-kisah seperti ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Tetap jaga diri kalian baik-baik dan sampai jumpa.